Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Bu Deno. Nah, kali ini Bu Deno mau ngebahas permasalahan limit fungsi trigonometri, tapi lebih tepatnya limit fungsi trigonometrinya itu di limit tentu ya. Jadi kan ada dua ya, ada di titik tentu dan ada di limit titik tak berhingga. Kali ini yang fungsi trigonometrinya di limit tentu. Nah, seperti yang kalian tahu mungkin sebelum-sebelumnya, pada saat kalian mengerjakan limit fungsi itu kan ada beberapa cara ya. Ada beberapa metode dalam menyelesaikan limit fungsi tersebut. Nah, cara yang pertama tentunya biasanya kan yang pasti kita memakai cara substitusi ya. Oke, saya tulis di sini kita pakai cara substitusi. Jadi tinggal kita masukkan saja nilai X-nya, jadi titiknya itu menuju titik berapa kita substitusikan langsung. Kalau misalnya ketemu hasilnya, oh ya udah berarti nilai limitnya ada. Tetapi kalau diam pada saat kita melakukan substitusi dan ternyata menghasilkan bentuk tak tentu, maka itu bukan nilai limitnya. Otomatis kita harus memakai cara yang lain. Kalau kita pada saat melakukan substitusi dia menghasilkan bentuk tak tentu ya. Jadi untuk substitusi ini diperbolehkan kalau nanti dia menghasilkan hasilnya itu bentuk tentu ya. Jadi ada hasilnya ya. Oke. Cara yang kedua kita bisa memakai cara bentuk penyederhanaan. Maksudnya bentuk penyederhanaan itu maksudnya bagaimana? Jadi soal limitnya itu kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita bisa memakai, karena kita membahas limit fungsi trigonometri, berarti kita bisa pakai rumus trigonometri sendiri. Saya tulis di sini rumus trigonometri. Atau kita bisa menggunakan identitas trigonometri. Oke. Nah, sip. Nah, cara yang ketiga, setelah bentuk penyederhanaan, yang ketiga kita bisa memakai rumus dari limit fungsi sendiri ya. Jadi kita bisa memakai rumus limit fungsi trigonometri. Oke. Nah, untuk cara 2 dan cara 3 ini ya, dua cara di sini, ini tentunya kalau dia pada saat kita pakai cara substitusi, dia menghasilkan bentuk tak tentu ya. Jadi dia menghasilkan bentuk tak tentu, maka kita bisa pakai cara nomor 2 atau kita bisa memakai cara nomor 3, bentuk penyederhanaan atau terakhir memakai rumus limit fungsi trigonometri. Oke. Di sini saya akan memberikan contoh soal yang kita pakai cara yang pertama dulu ya. Kita pakai cara yang substitusi. Yang pertama adalah limit X mendekati 30 derajat sinus 2X ditambah kosinus 3X. Nah, sebelum kita mengerjakan soal nomor 1 ini, terlebih dahulu kalian harus mengingat besar sudut pada sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa itu kan ada 0 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Seperti yang sudah saya tulis dalam tabel berwarna hijau ini ya, yang ada di samping soal. Nah, di sini kalian bisa melihat, tentunya kalau misalnya kalian menghafal itu lebih bagus ya. Jadi ketika nanti ada soal tidak perlu melihat catatan-catatan lagi karena sudah dihafal ya. Jadi nilai dari sinus 0 adalah 0, sinus 30 setengah, sinus 40 adalah setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 91. Tips ya, tips dari saya, cara menghafalkan yang paling mudah itu kalau misalnya ingin mencari besar sudut dari sinus alfa, cara menghafalkannya, kalau sinus itu dari kecil ke besar. Dari kecil ke besar maksudnya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau kosinus alfa dari besar menuju ke kecil, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, kalau tangan itu adalah, kalau misalnya kalian hafal nilai sinus dan nilai kosinus, kalau tangan tinggal dibagi aja sinus per kosinus. Jadi misalnya di sini tangan 0 derajat ya, tinggal 0 dibagi 1, 0.
tangen 30 derajat tinggal sin per cos ya, berarti setengah dibagi setengah akar 3, nilainya adalah sepertiga akar 3 dan seterusnya. Oke, berarti di sini bisa saya kerjakan, kita substitusi ya, sinus 2 dikali 30 derajat ditambah kosinus 3 dikali 30 derajat. Oke, kita kerjakan. 2 kali 30 adalah 60 derajat ditambah kosinus 3 kali 30 derajat 90 derajat. Nilai sinus 60 kita lihat di tabel, nilainya adalah setengah akar 3 ditambah kosinus 90 adalah 0. Sehingga setengah akar 3 ditambah 0 nilainya adalah setengah akar 3. Nah, karena ada nilainya setengah akar 3 ini, makanya kita nggak perlu pakai cara yang kedua, penyederhanaan atau pakai rumus limit fungsi. Cukup substitusi ini udah berhasil ya sudah. Oke, sekarang soal yang kedua, limit X mendekati 60. Langsung saja kita substitusikan. Ingat, kalau kita sudah mensubstitusikan, kita nggak perlu lagi menulis limitnya. Jadi, limit yang ada di depan ini sudah hilang karena kita sudah mensubstitusikan ya. Jadi sinus 2 dikali 60 derajat ditambah kosinus setengah dikali 60 derajat. Oke, sinus 120 derajat ditambah kosinus 60 bagi 2 30 derajat ya. Nah, pertanyaannya di sini ada sinus 120 derajat, sedangkan di tabel di tabel sudut istimewa ini kan nggak ada ya 120 derajat. Nah, caranya kalian bisa pakai kuadran ya. Saya gambarkan dulu kuadrannya di sini di samping. Ya, ini kuadran 1, kuadran 2, di sini 3, terakhir 4. Nah, untuk kuadran 1 ini tentunya kan besar sudut yang 90 derajat ya, atau di bawah 90 derajat ya, dimana rumusnya adalah rumus sudut berelasinya adalah 90 derajat min alfa. Nah, untuk yang kuadran 2, karena di sini adalah besar sudutnya bisa 180 atau kurang dari 180, tapi lebih dari 90 tentunya, kita bisa pakai rumus sudut berelasinya adalah 180 derajat min alfa. Yang di sini kita bisa pakai 180 derajat plus alfa. Dan yang terakhir kita bisa pakai 360 derajat min alfa. Nah, yang perlu kalian hafalkan juga, kalau di kuadran pertama, nilai semua trigonometri, sudut trigonometri itu semuanya bernilai positif. Mau sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan, semuanya bernilai positif. Ya, jadi semua bernilai positif. Nah, kalau di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sinus dan kosekan yang bernilai positif. Sedangkan di kuadran 3 yang bernilai positif hanya tangen dan kotangen. Dia bernilai positif. Untuk kuadran 4 yang bernilai positif hanya kos dan sekan yang bernilai positif. Oke, karena di sini besar sudutnya adalah 120 derajat, maka kita bisa pakai yang 180 min alfa. Ya. Oke, di sini bisa saya tuliskan karena tidak cukup saya tuliskan di atas ya. Jadi di sini sinus, maaf supaya pulpennya nggak kembar dengan judul, saya ganti warna merah. Oke, jadi saya tulis sinus 120 derajat sama dengan sinus 180 derajat min alfa. Ya. Jadi alfa di sini bisa kita masukkan 180 kita kurangi berapa yang hasilnya 120, berarti kan kita kurangi dengan 60 derajat. Nah, di mana untuk rumus 180 min alfa itu kalau sinus tetap dia menjadi sinus. Ya. Tetapi pertanyaannya sinusnya di sini positif apa negatif? Kita lihat di kuadran 2. Kuadran 2 kalau sinus itu positif, berarti di sini sinusnya positif. Ya, sinus alfa, alfanya 60 derajat. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini berarti nilai dari sinus 120 itu sama artinya dengan
sinus 60 derajat, di mana sinus 60 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Sehingga bisa kita tulis jawabannya di sini adalah setengah akar 3 ditambah cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Sehingga setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 nilainya kan adalah 1 akar 3 ya, atau bisa kita tuliskan akar 3 saja. Nah, ini yang dinamakan pakai cara substitusi ya. Oke. Contoh yang lain pakai cara substitusi. Oke, kita lihat di sini nilai dari kosinus X plus sin X per tangen X. Langsung saja kita masukkan kosinus X-nya adalah pi per 4 ditambah sinus pi per 4 dibagi tangen pi per 4. Oke, sekarang pi per 4. Pi itu kan 180, berarti 180 dibagi 4 adalah 45 derajat. Bisa kita tuliskan cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat dibagi dengan tangen 45 derajat. Nah, kosinus 45 kalau kalian hafal sudut-sudut istimewa yang ada pada tabel tadi, kosinus 45 itu nilainya adalah setengah akar 2. Saya tuliskan di sini setengah akar 2. Ditambah sinus 45 itu juga setengah akar 2. Dibagi dengan tangen 45 itu 1. Sehingga nilainya di sini setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 adalah akar 2 per 1. Akar 2 dibagi 1 nilainya akar 2. Oke, gampang ya, itu pakai substitusi. Sekarang soal terakhir yang pakai cara substitusi. Coba kita masukkan X-nya adalah pi per 2. Kita tuliskan di sini sinus setengah pi per 2 ditambah cos pi per 2. Nah, pi itu adalah 180. 180 bagi 2 adalah 90 ya. 90 kita kalikan setengah, berarti sin 45 derajat ditambah cos 90 derajat. Sin 45 sama nilainya setengah akar 2, cos 90 0, sehingga setengah akar 2 ditambah 0 adalah setengah akar 2. Oke, ini hasilnya. Gampang ya. Nah, selanjutnya yang kita pakai cara yang kedua, yaitu pakai metode penyederhanaan. Nah, kalau kalian pakai metode penyederhanaan, itu kan kalian bisa menyederhanakan bentuk soalnya dengan cara kita bisa menggunakan rumus dari trigonometri atau kita pakai identitas trigonometri. Nah, ini ada beberapa yang saya catatkan yang mungkin bisa sering keluar pada soal. Jadi kalian bisa menghafalkan rumus-rumus ini atau bisa mencatat atau bisa men-screenshot ya. Jadi bisa pakai rumus penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus. Ini ada rumus sudut rangkap, sinus 2A sama dengan 2 sin A kali cos A, cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A, di mana cos 2A itu juga nilainya akan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A, cos 2A juga nilainya sama dengan 2 cos kuadrat A min 1, atau ini juga pakai identitas trigonometri. Jadi ini yang identitas trigonometri yang saya tuliskan hanya beberapa, dimana seperti yang kalian tahu bahwa identitas trigonometri itu kan banyak sekali ya. Kayak misalnya nilai dari sinus alfa itu ternyata sama dengan 1 per kosekan alfa ya, seperti itu ya. Jadi yang lain bisa kalian hafalkan. Ini saya hanya menuliskan 2 saja, bahwa sinus kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 nilainya. Kalau tangen X itu sinus X dibagi kosinus X. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke soal. Bentuk penyederhanaan itu kan berarti sebelumnya kita sudah memakai cara bentuk substitusi ya. Nah, tetapi menghasilkan bentuk tak tentu sehingga kita pakai metode yang kedua. Nah, kalau ini misalnya kalian masukkan ya, ini akan menghasilkan bentuk tak tentu. Coba aja sekan X. X-nya adalah pi per 2. Pi per 2 kan 90 ya. 180 dibagi 2 adalah 90. Berarti nilai dari sekan 90. Sekan
kalian lihat pada tabel tadi, pada sudut-sudut istimewa itu kebalikan dari cos ya. Secant adalah sepercos. Berarti sepercos adalah nilainya 0 ya. Kalian tambahkan 1 dibagi tangen X, tangannya adalah tangan 90 juga tak hingga. Jadi hasilnya 1 dibagi tak hingga ya, menghasilkan bentuk tak tentu. Nah, oke, langsung kita bentuk penyederhanaan soal. Secant X ditambah 1. Nah, kita tuliskan dulu di sini limit X mendekati pi per 2. Kita ubah nilai dari secant X itu sama artinya dengan siapa kalau di identitas trigonometri. Nah, saya tuliskan di sampingnya di sini. Ingat bahwa nilai dari secant X itu sama artinya dengan cos X ya. Di sini juga ada tangan X, nanti tangan X-nya kita ubah. Nilai dari tangan X itu adalah sin X per cos X. Oke, saya kotai dulu. Oke, sip ya. Jadi ini yang nantinya kita akan pakai. Secant X kita ubah menjadi sepercos X. Ditambah 1 dibagi dengan tangan X itu adalah sin X per cos X. Oke, gampang ya dari sini, paham ya? Nah, sekarang sepercos X ditambah 1 kita sederhanakan lagi. Ini kan 1, ini kan artinya 1 per 1. Nah, penyebutnya kita samakan menjadi cos X. Berarti limitnya, karena masih kita sederhanakan ya berarti limitnya tetap ditulis ulang ya. Nah, ini penyebutnya menjadi cos X. Ini tetap 1, ini menjadi cos X. Oke. Nah, selanjutnya kita bagi dengan sin X per cos X. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau sudah, ini kan pembagian ya. Lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah sin X per cos X. Ingat, kalau bentuk pembagian bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian, tetapi penyebutnya dibalik ya. Jadi yang tadinya sin X per cos X, kita balik menjadi cos X per sin X ya. Oke, kita ubah di sini limit X mendekati pi per 2. Kita tulis 1 ditambah cos X per cos X. Kita kalikan dengan cos X per sin X. Nah, di sini ada nggak yang mempunyai nilai yang sama? Yang mempunyai nilai yang sama kan cos X ya. Nah, jadi bisa kita coret. Nah, berarti hasilnya tinggal 1 plus cos X per sin X ya. Ini sudah bentuk yang paling sederhana, berarti bisa saja langsung kita substitusikan. Karena tidak cukup, saya langsung di atas ya. 1 plus cosinus pi per 2 per sin pi per 2. Oke, sama dengan 1 plus pi per 2 adalah 180 bagi 2, 90. Berarti nilai dari cosinus 90 adalah 0. Ingat tabel yang tadi ya, yang sudah saya buat di depan. Kemudian sin 90 adalah setengah akar 3. Oh, mohon maaf, sin 90 adalah sin 90 itu 1 ya. Jadi 1 ditambah 0, 1 per 1. Oke, 1. Oke. Selanjutnya soal yang nomor 2 sama ya, limit cosinus X min sin X per cosinus 2X. Nah, kalau seperti ini coba kita sederhanakan yang bentuk cosinus 2X-nya. Cosinus 2X-nya kalau tadi yang di depan kan sudah saya tuliskan bahwa nilai dari cosinus 2X itu adalah saya tuliskan di sini ya. Ingat, cosinus 2X itu nilainya adalah cos kuadrat X min
sin kuadrat X ya. Atau juga bisa bernilai 1 min 2 sin kuadrat X. Atau juga bisa bernilai 2 cos kuadrat X min 1. Nah, ini yang perlu diingat. Saya kotai dulu. Oke. Nah, sekarang coba kita kerjakan soalnya. Kosinus X-nya berarti tetap ya. Kita tuliskan di sini limit X mendekati pi per 4 cos X min sin X per cos 2X. Kira-kira cos 2X itu kita ubah yang bagian mana? Yang atas ya, cos kuadrat X min sin kuadrat X ya. Saya tuliskan di sini cos kuadrat X min sin kuadrat X. Oke. Kalau masih seperti ini masih belum terlihat ya, belum bisa kita sederhanakan. Tapi coba lihat penyebutnya. Yang bagian penyebut ini kan saya tulis di sini, ingat. Ini seperti bentuk A kuadrat min B kuadrat. Ya kan, sama kan, kalau bentuk A kuadrat min B kuadrat itu berarti bisa kita ubah, kita faktorkan menjadi A plus B kita kali dengan A min B. Nah, berarti untuk soal ini limit X mendekati pi per 4, yang atas tetap kosinus X min sin X per, nah ini kita ubah menjadi A plus B. A-nya adalah cos X, B-nya adalah sin X ya. Jadi kita tuliskan di sini cos X plus sin X kita kalikan dengan cos X min sin X. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau sudah menjadi bentuk seperti ini, kira-kira ada nggak yang bisa kita coret? Ada ya, yang bagian pembilang dan penyebut, yang cos X min sin X ini kan sama ya. Nah, jadi tinggal hasilnya adalah seper limit X mendekati pi per 4 1 per cos X plus sin X. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini berarti sudah paling sederhana. Tinggal kita substitusikan nilai X-nya adalah pi per 4. Pi per 4 itu kan 180 bagi 4, 45 derajat ya. Berarti 1 per cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat. Menjadi 1 per, oke, cos 45 itu nilainya adalah setengah akar 2. Dan ternyata sin 45 nilainya juga sama, setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 itu kan nilainya akar 2 ya. Berarti 1 per akar 2. Oke. Kita sederhanakan dengan cara kita kalikan bilangan sekawannya akar 2 per akar 2. Berarti hasilnya adalah setengah akar 2. Oke, sip. Dari sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang contoh soal yang nomor 3. Ada limit 1 min sin X per cos kuadrat X. Nah, kira-kira mana nih yang bisa kita sederhanakan? Saya langsung menyebutkan kata penyederhanaan ya. Karena kalau substitusi ini sudah pasti menghasilkan hasil bentuk tak tentu ya. Jadi 1 min sin X. Sin X-nya pi per 2. Berarti 180 bagi 2, 90. Nilai dari sin 90 adalah 1. 1 min 1, 0 ya. Dibagi cos kuadrat X. Cosnya adalah cos 90, cos 90 0, 0 dikuadratkan 0 ya. Jadi menghasilkan bentuk tak tentu. Oke, kita sederhanakan yang cos kuadrat X ya. Kalau ini berarti ingat identitas trigonometri yang berbunyi seperti ini. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X nilainya adalah 1. Berarti kalau misalnya kita
Karena ini cos kuadrat X, soalnya berarti kita ubah menjadi cos kuadrat X, itu nilainya sama dengan 1 min sinus kuadrat X. Nah, ini yang harus kalian ingat dan kita pakai ya dalam menyelesaikan soal ini. Oke. Kita tulis limit X mendekati pi per 2, pembilangnya tetap, per cos kuadrat X-nya kita ubah menjadi bentuk 1 min sin kuadrat X. Nah, kalau sudah seperti ini, ingat lagi, 1 min sin kuadrat X itu kan satunya di depan ini, mohon maaf. Nah, satunya di sini, ini kan sama artinya dengan 1 kuadrat ya. Kalau 1 kuadrat berarti ingat bentuk A kuadrat min B kuadrat. Ya, satunya 1 kuadrat. Ya, 1 kuadrat min sin kuadrat. Berarti kan sama artinya dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini berarti kalau kita faktorkan menjadi bentuk A plus B dikali A min B. Berarti ini bisa kita ubah. Ya, jadi limit X mendekati pi per 2. 1 min sin X-nya tetap, pembilangnya tetap. Penyebutnya yang kita ubah ke dalam bentuk pemfaktoran, A-nya adalah 1, B-nya adalah sin X, berarti 1 plus sin X kita kalikan dengan 1 min sin X. Oke, sekarang mana yang kira-kira bisa kita sederhanakan? 1 min sin X-nya kembar ya, jadi kita coret ya, sehingga hasilnya menjadi limit X mendekati pi per 2, di sini 1 per 1 ditambah sin X. Nah, ini sudah bentuk yang paling sederhana, tinggal bisa kita substitusikan nilai X-nya adalah pi per 2. Berarti 1 per 1 ditambah sin pi per 2, sama artinya dengan 1 per 1 ditambah sin 90 derajat sama dengan 1 per 1 ditambah sin 90 adalah 1. Berarti 1 per 2. Oke, ini hasilnya. Nah, untuk nomor 4 adalah limit X mendekati pi per 4 sin X min cos X per 1 min tangen X. Kalau seperti ini kira-kira mana yang kita ubah? Tangan X-nya ya, supaya ada embel-embel sin X-nya keluar, cos X-nya keluar, tangan X yang kita ubah. Ingat identitas trigonometri bahwa nilai dari tangan X itu sama artinya dengan sin X per cos X. Nah, ini yang harus kalian ingat. Nah, ini yang harus dipakai ya. Oke, kita lanjut. Limit X mendekati pi per 4, pembilangnya tetap cosinus X per 1 min sin X per cos X. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita sederhanakan yang penyebutnya. Ini kan 1 min sin X per cos X. Kita samakan sama-sama per cos X ya. Jadi menjadi limit X mendekati pi per 4 sin X min cos X per, supaya sama-sama cos X berarti cos X per cos X. Cos X per cos X kan 1 ya. Min sin X per cos X. Nah, oke. Dari sini bisa kita ubah menjadi limit X mendekati pi per 4 sin X min cos X per, nah ini menjadi cos X min sin X per cos X. Nah, ini kan pembagian ya. Pembagian pecahan bisa kita kerjakan dengan cara perkalian, tetapi kita balik.
Jadi di sini limit X mendekati pi per 4 sin X min cos X, ya. Oke, mohon maaf salah. Sin X min cos X kita kalikan dengan cos X per cos X min sin X. Nah, ini juga masih belum terlihat ya. Kita lihat pembilangnya ini kan sin X min cos X. Yang bawah ini kan cos X min sin X ya. Berarti yang atas bisa kita ubah menjadi limit X mendekati pi per 4. Nah, cosnya kita pindah ke depan. Berarti negatifnya kita keluarkan. Negatif cos X. Nah, sin X-nya supaya dia tetap bernilai positif, maka kita kalikan dengan negatif sin X kali cos X per cos X min sin X. Nah, dari sini kan sudah terlihat ya, sama ya, cos X min sin X bisa kita coret dengan penyebutnya. Nah, sehingga di sini menjadi limit negatif cos X. Oke, kita tulis limit X mendekati pi per 4 menjadi negatif cos X. Oke, langsung saja kita substitusikan menjadi negatif cos pi per 4. Pi-nya adalah 180 bagi 4 berarti 45. Negatif cos 45 derajat nilainya adalah negatif setengah akar 2. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini adalah dua contoh soal terakhir dengan metode penyederhanaan tetap ya. Oke, soal yang nomor 5 ini adalah limit X mendekati pi per 2 1 min sin kuadrat X per sin setengah X min cos setengah X. Nah, kira-kira mana yang bisa kita sederhanakan? Kita pakai identitas trigonometri. Ingat yang bagian ini ya, sin kuadrat X saya tuliskan saja supaya lebih mudah. Ingat bagian sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian sin 2X sama dengan 2 sin X dikali cos X. Nah, bagian ini yang perlu kalian ingat ya. Oke, sip. Oke, lanjut kita kerjakan. Untuk nilai limitnya tetap X mendekati pi per 2 1 min sin kuadrat X-nya tetap ya. Nah, untuk sin setengah X min cos setengah X itu bentuk A min B kuadrat. Ingat nggak? Saya tulis di sini. Nah, yang ingat kan? Nah, kalau bentuk A min B kuadrat kan, kalau kita faktorkan kan berarti bukan difaktorkan, maksudnya kita jabarkan A min B kuadrat berarti kan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, ini yang kita pakai. Jadi sin setengah X min cos setengah X ini sama artinya dengan bentuk A min B kuadrat. Berarti kita ubah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya. Jadi kita tuliskan menjadi sin kuadrat setengah X min 2, A-nya adalah sin setengah X, B-nya adalah cos setengah X, ditambah B kuadrat. B kuadratnya adalah cos setengah X.
garisnya kurang panjang. Oke. Kalau sudah seperti ini akan saya kotai. Nah, bentuk ini. Oke, nah sin kuadrat setengah X ditambah cos kuadrat setengah X. Ingat bentuk sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Nilainya adalah 1. Dan bentuk yang di tengah ini, min 2 sin setengah X dikali cos setengah X sama artinya dengan ini. Ini kan kalau sin 2X itu kan 2 sin X dikali cos X. Karena X-nya di sini adalah setengah X, berarti di sini menjadi berapa? Kita kalikan setengah X-nya. Sin 2 dikali setengah X, berarti kan menjadi sin X. Nah, seperti itu ya. Saya tuliskan di sini limit, mohon maaf, salah pulpen. Limit X mendekati pi per 2, 1 min sin kuadrat X per sin kuadrat setengah X yang saya kotai warna pink, itu nilainya adalah 1 min sin X. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang bentuk yang atas, yang pembilang 1 min sin kuadrat X sama dengan soal yang tadi nomor berapa itu ya. Saya lupa, ini kan sama artinya dengan bentuk satunya 1 kuadrat. Satunya 1 kuadrat itu kan berarti, ingat, bentuk A kuadrat min B kuadrat. Berarti kalau kita faktorkan menjadi A plus B kali A min B. Ya. Sip. Sehingga di sini limit X mendekati pi per 2. Nah, A-nya adalah 1 ya. 1 plus sin X dikali 1 min sin X per 1 min sin X. Nah, ada yang sama ya. 1 min sin X-nya bisa kita coret, sehingga tinggal 1 plus sin X. Langsung saja kita substitusikan, karena kalau kita pakai substitusi berarti limitnya hilang ya. Tinggal 1 ditambah sin pi per 2 sama dengan 1 ditambah sin 180 bagi 2 90, dimana sin 90 adalah 1 tambah 1 nilainya adalah 2. Oke, dari sini gampang ya, bisa dipahami ya. Oke, nomor 5 sudah. Selanjutnya adalah nomor 6. Nomor 6 adalah limit X mendekati pi per 4 cos 2X ya. Oke. Berarti cos 2X-nya ya yang mungkin bisa kita ubah. Kalau yang menyebutkan cos X sin X ya. Jadi yang atas yang bisa kita ubah. Jadi kalau cos 2X-nya kita ubah, ingat apa? Rumus yang tadi saya tulis, bahwa nilai dari kosinus 2X itu sama artinya dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Oke, ini yang perlu kalian ingat ya. Jadi langsung saja kita tulis limit X mendekati pi per 4, cos 2X-nya kita ubah menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X per cos X min sin X. Nah, cos kuadrat X min sin kuadrat X juga belum terlihat ya, karena yang bawahnya munculnya hanya satu aja, cos X dan sin X aja yang muncul, nggak pakai kuadrat. Nah, sekali lagi ingat bentuk A kuadrat min B kuadrat. Berarti kalau kita faktorkan menjadi A plus B, A min B. Sehingga di sini kita tulis limit X mendekati pi per 4. Nah, kita faktorkan berarti menjadi
cos X plus sin X dikali cos X min sin X dibagi dengan cos X min sin X. Oke, ada yang sama, kita coret. Berarti tinggal limit X mendekati pi per 4 cos X plus sin X. Nah, karena sudah bentuk paling sederhana, bisa kita substitusikan menjadi cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Berarti cos 45 ya, cos 45 derajat ditambah sinus 45 derajat. Cos 45 adalah setengah akar 2, kita tambahkan setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 adalah 1 akar 2 atau bisa dituliskan akar 2 saja. Nah, ini soal terakhir dengan memakai metode yang kedua, yaitu cara penyederhanaan menggunakan rumus trigonometri atau identitas trigonometri. Selanjutnya kita tahap yang ketiga, yaitu pakai rumus limit trigonometri. Nah, kalau misalnya kalian pakai rumus limit trigonometri, ada beberapa rumus limit yang harus kalian pakai, yang harus kalian gunakan dalam menyelesaikan soal-soal nanti. Nah, ini sudah saya kotak-kotai ya. Jadi yang bagian A, jadi kalau limit X mendekati 0, dia berbentuk sin AX per BX, maka cara mengerjakannya cukup A dibagi B ya. Yang kedua, limit X mendekati 0, kalau soalnya AX per sin BX, maka sama artinya A dibagi B ya. Atau yang di sini nomor 7, sin AX per tangen BX, langsung A dibagi B, seperti itu ya. Ini bisa kalian screenshot, bisa kalian hafalkan kalau mau menghafalkan ya, atau sebagai bahan catatan saja dalam menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri, khususnya jika kita memakai rumus limit. Oke, langsung saja kita pakai ke penerapan soalnya ya. Kurang lebih nanti ini saya akan membahas ada 6 soal ya. Oke. Soal yang pertama, soal nomor 1, limit X mendekati 0 sin 4X plus tangen 3X per X. Oke. Karena di sini penyebutnya X itu untuk semuanya, coba kita pisah-pisahkan menjadi beberapa bagian. Menjadi sin 4X per X ditambah tangen 3X per X. Nah, kalau sudah seperti ini, ingat rumus yang tadi di depan, bahwa nilai dari sinus AX per BX itu tinggal A dibagi B ya, tinggal A dibagi B. Nah, ini kan bentuknya sama kan. Nah, kalau tangen Bu, bagaimana? Sama. Kalau ada tangen AX per BX, itu juga tinggal A dibagi B. Nah, ini ya. Oke, sehingga di sini karena sin 4X per X, langsung saja A dibagi B. Koefisiennya dari X adalah 4, yang penyebut koefisien dari X adalah 1, berarti 4 per 1 ya. Ditambah 3 per 1, berarti hasilnya adalah 7. Oke, gampang ya. Ini kalau pakai rumus limit fungsi. Nah, oke. Untuk soal yang kedua, limit X mendekati 0 sin kuadrat 4X. Nah, karena ini kuadrat, supaya lebih mudah, kuadratnya kita keluarkan dulu. Berarti menjadi sinus 4X per X. Nah, kuadratnya di luar ya. Nah, kalau sudah sin 4X per X ini kan sama artinya dengan bentuk yang ini ya. Bentuk yang nomor 1 ini ya, sin AX per BX. Berarti kan menjadi 4 dibagi 1 saja. 4 dibagi 1 kuadrat. Berarti
16. Oke, gampang ya? Gampang. Kalau hafal rumus tentunya gampang. Kalau kita nggak hafal rumus ya agak sulit ya. Oke, untuk soal yang nomor 3, limit X mendekati 0, X kuadrat min 1 min cos X. Nah, kalau seperti ini agak-agak jauh dari rumus limitnya. Kalau agak jauh dari rumus limitnya berarti kita ubah terlebih dahulu menggunakan rumus trigonometri. Kita sederhanakan dulu bentuknya. Oke, kalau 1 min cos X itu kan ingat rumus 1 min cos 2X. Itu kan sama artinya dengan 2 sin kuadrat X. Nah, kalau 1 cos 2X, 2 sin kuadrat X. Koefisiennya 2 dari cos X-nya ya. Lah kalau 1 min cos X saja, nah berarti kan setengahnya 2 sin kuadrat setengah X. Oke. Sip ya. Oke, langsung kita kerjakan. Kita ubah soal yang nomor 3. Berarti menjadi limit X mendekati 0, X kuadrat min berapa? 2 sin kuadrat setengah X. Oke, kita lihat di sini sama-sama ada kuadratnya ya, bisa kita keluarkan. Kemudian 2 yang bawah ini bisa kita keluarkan supaya lebih mudah dalam melakukan perhitungan. Berarti di sini adalah setengah X per sin setengah X kuadrat. Oke, bisa dipahami kenapa yang atas ini X kuadrat kok bisa menjadi setengah X? Karena kan duanya kan sudah kita keluarkan ya. Kan di sini berasal dari X kuadrat per 2. Berarti kan setengah ya. Nah, setengah X ya. Oke. Lanjut, kalau sudah bentuk seperti ini sin setengah X, ini kan sama artinya dengan bentuk yang tadi. Ingat bentuk apa? AX per sin BX. Nah, rumus yang di depan tadi ya, sama artinya dengan A per B. Nah, berarti setengah X per sin setengah X ini kan bentuk seperti ini. Tinggal kita tulis 2, mohon maaf, 2 dikalikan setengah dibagi setengah 1 dikuadratkan, berarti 2 dikali 1 nilainya adalah 2. Oke, soal yang nomor 4. Nah, soal yang nomor 4, limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat setengah X per X tangen X ya. Kita sederhanakan dulu, karena 2 sin kuadrat setengah X ini kan bisa saya tuliskan limit X mendekati 0, 2 saya kalikan sin kuadrat itu kan bisa saya pecah menjadi sin setengah X dikali sin setengah X ya, per X kali saya kalikan tangen X. Bu, kenapa tangan X-nya tidak diubah menjadi sin per cos? Kalau kita ubah menjadi bentuk sin per cos, kita akan kesulitan karena di rumus trigonometrinya kan ini sudah kelihatan. Di rumus limit trigonometrinya itu ada sin per tangen. Jadi kita nggak perlu mengubah nilai tangannya ya. Jadi ini bersesuaian dengan limit X mendekati 0, 2 dikali sin setengah X per X dikali sin setengah X per tangen X. Nah ya, nah untuk bentuk yang ini dan bentuk yang ini sudah sesuai dengan
rumus limit fungsi trigonometrinya. Berarti sin setengah X per X ini tinggal A per B, dan ini juga tinggal A per B saja ya. Tinggal dibagi koefisien yang di atas dengan yang di bawah. Langsung saja 2 berarti dikali dengan setengah, kita bagi dengan 1 ya tetap setengah. Kita kalikan dengan setengah, kita bagi dengan 1 ya tetap setengah. Nah, ini bisa kita coret. 2 dengan 2 berarti nilainya menjadi setengah. Oke, gampang ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, 2 soal terakhir untuk memantapkan kalian supaya lebih paham menggunakan rumus limit trigonometri. Soal nomor 5. Oke, 1 min cos 2x per x tangen 2x. Saya langsung menyebutkan kita pakai rumus limit fungsi trigonometri. Saya nggak pakai nyoba substitusi karena saya sudah nyoba. Kalian juga bisa nyoba sendiri di rumah bahwa kalau kalian pakai substitusi nggak bisa ya. Jadi kalau soal-soal bentuk seperti ini, limit x mendekati 0, ini kalian lebih tepat bisa pakai rumus limit trigonometri karena nanti menghasilkan bentuk tak tentu. Oke, jadi ini bisa pakai bentuk penyederhanaannya dulu supaya bisa dikerjakan, bahwa nilai dari kosinus 2x itu adalah 1 min 2 sin kuadrat x ya, dimana 2 sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x. Nah, ini nanti yang akan kita pakai. Oke, next langsung kita tulis saja limit x mendekati 0. 1 min cos 2x kita ubah menjadi bentuk 2 sin kuadrat x ya. Nah, seperti ini ya. Bersesuaian dengan yang 2 sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x ya, yang tabel berwarna merah ini ya. Per x kali tangen 2x. Lanjut limit x mendekati 0. Nah, karena 2 sin kuadrat x, tangannya nggak perlu diubah ya, karena kalau tangan nanti rumusnya sudah sesuai dengan rumus limit fungsi trigonometrinya. Cukup sin kuadrat x-nya saja yang kita ubah. 2 dikali sin x dikali sin x per x, di sini per tangen 2x. Oke, dari sini paham ya? Nah, kalau sudah seperti ini sudah sesuai bentuk. Ingat, sudah sesuai bentuk sin AX per BX itu adalah A per B. Kalau sin AX per tangen BX itu adalah A per B. Nah, ini yang harus kalian pakai ya. Jadi di sini 2 pembilang dibagi penyebut, koefisiennya berarti 1 dibagi 1 ya. Nilainya adalah 1. Kemudian sin x per tangen 2x berarti A per B 1 dibagi 2, setengah. 2 kali 1, 2. 2 dikali setengah adalah 1. Oke, soal terakhir soal nomor 6. Limit kosinus 2x min kosinus 6x ya. Oke, kosinus 2x min kosinus 6x. Kalau ini kalian bisa ingat nggak rumus ini? Bahwa rumus dari kosinus x min cos y ya, yang tadi di awal-awal yang rumus-rumus trigonometri yang bagian penyederhanaan tadi kan saya sudah menulis ya di depan ya. Itu adalah min 2 sin
X plus Y per 2 dikali sin nggak cukup X min Y per 2 ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, ini yang dipakai ya, rumus ini yang dipakai. Jadi kosinus 2x min kosinus 6x berarti kan menjadi min 2 sin, dimana x nya adalah 2x ditambah y nya adalah 6x ya, berarti menjadi min 2 Oke, jadi bisa kita tuliskan limit X mendekati 0. Oke, kita masukkan min 2 sesuai rumus ya, sin X plus Y, X nya 2X, Y nya 6X. 2 ditambah 6, 8 ya, 8 kita bagi 2, 4X ya. Aduh, gak cukup. Bagaimana ini? Sin, oke, X nya adalah 2X, kita kurangi dengan Y nya 6X, berarti 2X dikurangi 6X min 4X ya, min 4X kita bagi 2, min 2X, berarti sin min 2X. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, semoga kelihatan. Yang bawahnya adalah 2X kali tangen 4X. Oke, supaya lebih kelihatan soalnya saya tuliskan lagi. Berarti di sini min 2. Ini kita kalikan dengan sin 4x per 2x. Kita kalikan dengan sin min 2x per tangen 4x. Nah, ini yang di sini dengan di sini sesuai rumus yang di sini ya. Nah, berarti kan tinggal A per B. Berarti min 2, 4 bagi 2 adalah 2, min 2 dibagi 4 adalah min setengah, ya. Berarti min 2 kali 2 adalah min 4, min 4 dikali min setengah adalah positif 2. Oke, itu saja yang bisa Bu Dena sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika tadi ada sedikit beberapa kendala, ada suara-suara bising dari luar masuk, mohon dimaklumi ya. Bu Dena akhiri, sampai ketemu di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.